Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina bi nuri qulubina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri miqdaril azim. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kataba wa yumtabal abidin wa dahrud dahirin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu wa saddis lisani wa laqab haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusturukum ya ahlan darab wa ya ahl batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan nawbah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan yang terhormat para habaib wa syara'ib abnaur rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum syarafna bihudurikum Sayyidina Habib Abdullah Al-Kaf Mata'allah bitulihaitis syarifah. Sering doa untuk beliau, semoga panjang umur, sehat walafiat zahir dan batin, dan semakin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan datuknya yaitu Nabi kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ketahuilah bahwasanya keberadaan para zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu keberkahan bagi kita semua. Apabila kita mencintai mereka dengan ainul mahabbah, maka kecintaan kita itu sudah tentu pastinya akan bersambung kepada datuknya yaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahlul baiti amanun li ahli al-ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa idza dhahaba ahlul baiti ja'a al-ardi min ayatillah maka yu'adun. Keluargaku, kata Rasulullah, mereka merupakan juru aman bagi penduduk bumi. Sebagaimana bintang bintang yang ada di atas sana itu merupakan juru aman bagi penduduk langit. Dan apabila mereka para zuriatnya Rasul sudah maka yang akan terjadi adalah yaitu akan terjadinya daripada hari kiamat. Dan ditambah lagi dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabbakum fa huwa mu'min wa man abghadakum fa huwa munafiq. Barang siapa yang mencintai para zuriatnya Nabi, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang membenci para zuriatnya Nabi, maka mereka termasuk orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan dengan kita mencintai, menghormati, memuliakan para zuriatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhak mendapatkan daripada syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita muliakan yang terhormat dan sahabat bait, dan begitu juga yang sama-sama kita muliakan yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Renaldi. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat zahir dan batin, dan semakin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Dan begitu juga semua yang berhadir, ibu-ibu, bapak-bapak, seiman seakidah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat merekahkan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita baginda Habibuna Muhammad junjungan alam, putra Sayyidina Abdullah, buah hati Sayyidah Aminah Habibullah kekasih Allah, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
Tidak ada kata yang paling aula dan paling terindah di atas muka bumi ini melainkan dengan mengucapkan rasa syukurnya kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin, yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita aturkan sedalam-dalamnya dari lisan, dari hati dan perasaan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala curahan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama, bertawajuh, berpandang muka, bertatap mata di waktu di tempatnya insyaallah penuh dengan cucuran hujan keberkahan kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Karena ketahuilah bahwasanya kata Imam Ghazali, nikmat itu ada dua, ibu-ibu. Yang pertama nikmat umum, dan yang kedua nikmat khusus. Nikmat umum ialah seperti Allah turunkan daripada air hujan. Orang yang sholat dan orang tidak sholat itu dapat menikmati daripada air hujan. Akan tetapi berbeda dengan nikmat khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang ditentukan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan dalam kehidupan, maka dia akan diberikan jalan kemudahan untuk memahami daripada ilmu-ilmu agama. Kalau kita renungkan makna yang tersirat di dalam hadis baginda Nabi ini, sebenarnya siapa yang menghendaki akan kebaikan itu kepada kita? Oh, Allah. Sehingga kita semua dapat berkumpul menanti-nanti menginginkan akan daripada anugerah yang Allah curahkan kepada kita selaku sebagai hamba-hambanya. Yang mudah-mudahan ini selalu istiqomah tertanamkan di dalam sanubari hatinya kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat seiman sekira yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kalian di tempat ini sudah bertentu pastinya karena ada dua hal. Yang pertama karena ada niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Niatnya kalian datang ke tempat ini, saya pengen tanya apa tujuannya? Niatnya apa? Yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakan oleh guru kita, melewati beliau sehingga ilmunya Rasul sampai kepada kita. Dulu sasa fi hadal majlis khair min alfi raqatin. Duduknya kita di tempat majelis ilmu sebagaimana sekarang itu walaupun hanya sesaat, dalam artian sebentar, maka itu lebih baik daripada orang yang mengerjakan salat sunat 1000 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melaksanakan salat sunat 1000 rakaat dalam sehari? Belum pernah. Dicoba. Insya Allah besok langsung encok. Ada aja tukang pijitnya. Akan tetapi berbeda apabila kita datang ke tempat ini, akan mendapatkan itu daripada manfaatnya, yaitu dengan syarat hendaklah bagi seorang murid yang saleh itu, kata Imam Haddad, yaitu waqaddimin niyati qabla amali, mendahulukan daripada niat sebelum beramal. Dan ini juga termaktub di dalam kitab Sahih Subat Syekhul Ruslan. Maksudnya apa? Mendahulukan niat sebelum beramal, yaitu hendaklah kita meluruskan daripada niat-niatnya kita sebelum kita beramal. Karena sesungguhnya meluruskan niat dan memperbaiki daripada amal itu lebih Allah senangi dan lebih Allah cintai daripada niatnya dan amalnya banyak tapi tidak lurus dan tidak bagus. Contoh,
ibu-ibu berdandan itu untuk siapa? Untuk suami. Andai kata dandanannya itu cakep, ya, cantik, apakah suami ibu-ibu senang? Pastinya senang, karena lihat dandanannya itu cantik, dandanannya itu bagus dan rapi. Begitu juga dengan ibadahnya kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kita beribadah niatnya lurus, terus amalnya juga bagus, maka Allah pun juga senang, Allah pun juga tambah cinta kepada kita. Tapi apabila ibadahnya kita niatnya enggak lurus, amalnya enggak bagus, misal ibu-ibu dandannya lipstik ya, nah itu dipakai buat dikening, ditukar ya. Nah, yang tulis kaning ya namanya ya, itu ditukar ke bibir. Kira-kira bagus nggak kalau dilihat oleh suami? Seneng nggak suami? Malu katanya kalau diajak kemana-mana ya. Nah begitu juga kalau ibadahnya kita nggak rapi ya, nggak lurus daripada niatnya, maka kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaklah kita luruskan daripada niatnya kita, karena sebagaimana orang yang kirim paket itu yang disibukkan apa alamatnya, apa paketnya yang terlebih dahulu. Alamatnya dilihat daripada alamatnya ini apakah tepat atau tidaknya. Kalau sudah benar, kalau sudah lengkap, baru dia mau kirimkan daripada paket tersebut. Begitu juga dengan amalnya, maka hendaklah kita rapikan daripada niat-niatnya kita perbaiki daripada amal-amalnya kita. Para hadirin dan hadirat siman sakinah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengajarkan kepada kita wajjatu wajhil ladzi fataras samawati wal ardh. Hendaklah kita hadapkan, kita punya hati kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, mana yang lebih berharga? Satu permata atau batu gunung, satu mobil? Satu permata. Pastinya menjawab satu permata. Begitu juga dengan ibadahnya kita, walaupun hanya satu istiqomah, tapi bagus dan lurus, maka itu jauh lebih berharga dibandingkan amalnya kita banyak tapi niatnya tidak lurus dan tidak bagus. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita bahwasanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk beribadah mukhlisin lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Yang mana kita hidup di dunia ini alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hidup dan matinya kita itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, supaya diuji mana amal yang paling bagus di antara kalian. Oleh karenanya hendaklah kita selalu senantiasa memperhatikan daripada niat dan amalnya kita, agar senantiasa kita dihadapkan oleh Allah kepada Allah SWT dalam keadaan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang kedua, kedatangan kalian di tempat ini sudah bertemu pastinya karena ada mahabbah, yaitu berdasarkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jadi sebenarnya koneksi cinta itu tidaklah dibentuk oleh lisan yang hanya bisa mengatakan ikan hiu makan pancing, I love you to my darling. Tetapi yang namanya koneksi cinta itu datang dari hati-hati yang dapat
merasakan getaran kerinduan ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Inni muhibbun bizikri Ahmad. Inni muhibbun bizikri Ahmad. Bashir muhibban, bashir muhibban, walau ya. Semoga dengan kehadiran kita di tempat ini membawa niat masing-masing dan tujuan yang sama, yaitu mengharap ridhonya Allah SWT, maka ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat, ekonominya kita semakin kuat, rizkinya kita semakin kuat, yang sudah menikah jodohnya semakin kuat, yang di bawah semakin maksud saya itu kakinya, kaki. Kalau kaki kita nggak nyampe ke tempat sini berarti nggak kuat. Kalau nyampe ke tempat ini berarti tandanya kuat. Semoga selalu Allah kuatkan imannya kita, sehingga kita dimudahkan, hati kita digerakkan oleh Allah SWT, selalu istiqomah datang ke tempat majlis yang seperti ini. Karena majlis seperti ini adalah majlis yang dapat membahagiakan Nabi kita baginda Habibuna Muhammad. Dan semoga ini merupakan salah satu di antara tanda cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena banyak orang yang mengatakan bahwasanya mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Saya tidak mengatakan bahwasanya mereka tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi yang saya pertanyakan, sampai mana batas kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad berarti mereka itu siap menerima kebaikan yang disampaikan oleh Nabi kita baginda Nabi Muhammad. Bahkan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad kepada kalian, maka hendaklah kalian ambil pelajarannya. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada banyak manfaat. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kalian jauhi. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak daripada kemudaratan. Dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad itu sudah bertentu pastinya dia siap untuk apa? Rela berkorban kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi saya mendengar daripada kalimat bait syair di dalam kitab Maulid Diaul Lami, yang mana di situ ada dikatakan bahwasanya ainal muhibbun alladzi alaihimu, mana bukti kecintaan kalian terhadap baginda Habibuna Muhammad Badrun Nufus Nafaisi Hana, yaitu orang yang rela berkorban buat Habibuna Muhammad. Jadi orang-orang yang seperti itu sudah berarti pastinya akan mendapatkan perhatian khusus daripada Nabi kita baginda Habibuna. Siapa yang mengatakan? Rasulullah, ana khairun mukafi fa in ahsana ahadukum ila ahadin wa lam yukafi anhu wa ana ukafi yaumil qiyamah. Apabila kalian telah berbuat baik kepada orang lain namun tidak dibalas oleh mereka, maka jangan khawatir, kata Rasulullah, saya yang akan membalas kebaikan daripada kalian, karena saya adalah orang yang paling pandai di dalam membalas jasa. Kalau itu yang dikatakan oleh Rasul SAW kepada orang yang telah berbuat baik kepada orang lain, lantas bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini, yang menyiapkan daripada salon buat Habibuna Muhammad, yang menyiapkan tempat buat ini majlis, sudah tentu pastinya untuk Nabi Muhammad, yang menyiapkan untuk makanan minuman, ibu-ibu yang memasak di dapur, terus lagi bapak-bapak yang datang jauh-jauh, sudah tentu pastinya hati ini tertuju buat Habibuna Muhammad. Apalagi di sini kita tadi dengar bahwasanya ditanamkan dengan berbagai macam kebaikan, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Semoga selawat dan salamnya kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin kehadiran kalian di tempat ini sudah bertutup pastinya karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun mata kita tidak pernah memandang Nabi Muhammad, tangan kita tidak pernah berjabat tangan dengan Nabi Muhammad, dan kita tidak pernah duduk sezaman dengan Nabi Muhammad, akan tetapi hati kita mau menyanjung nama Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin bahwasanya kecintaan kita sudah beruntung pastinya akan dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baik balasan. Sebenarnya kedatangan ulun kenal saya ke tempat ini hanyalah untuk bertabaruk dan menimba daripada ilmu yang disampaikan oleh guru kita dan mengambil daripada keberkahan daripada zuriatnya Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya saya datang ke Jakarta ini dalam rute ziarah bawa satu bis daripada jamaah majelis kami yang bernama Nurul Iman dan Ahbabul Mujtaba. Doakan kami semua semoga menjadi ziarah yang makbulah, sehingga hajat-hajatnya kita dan niat-niatnya kita Allah SWT kabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah maupun yang disengaja pun tidak sengaja, saya mohon ridha dan mohon maaf dan mohon halalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.